Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destrada Putra Sugian dengan NPM 23110318080. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai modul 5 dan 6 mata kuliah laboratorium audit yang diajar oleh Bapak Sudrajat. Yang pertama itu kita masuk ke sewa dibayar di muka. Jadi pertama itu kita langsung aja ke tabel G1.2 ya untuk membuat catatan pemeriksaannya. Di sini kita dapat melihat bahwa sewa ruko pada BT Betawi Land pada untuk periode tanggal 1 bulan 11 tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2018 telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta belum termasuk PPh dan PPN untuk periode tanggal 1 bulan 11 tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2019. Di sini kita dapat lihat dari hasil pemeriksaan bahwa klien itu belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Untuk jurnal yang benar itu seperti ini. Tapi karena perusahaan sudah mencetak sewa di muka dan kasnya, yang belum dicatat itu tinggal PPN dan PPN-nya. Maka dari itu kita tulis PPN dan kita tulis PPN masukkan dan pada PPh pada utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. 3 juta ini didapatkan dari tarif 10% dari 30 juta tadi. Selanjutnya kita langsung saja ke temuan kedua yaitu PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak. Untuk periode sewa tang tanggal 1 bulan 12 tahun 2018 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 tahun 2019 yang dimana dari hasil pemeriksaan klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dikeluarkan pembayaran. Di sini kita melakukan pencatatan di sini kita melakukan pencatatan sewa dibayar di muka pada utang PPh final sebesar PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Seharusnya jurnal yang dicatat itu merupakan sewa dibayar di muka sebesar 20 juta pada kas sebesar 18 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Tetapi pada soal itu diakui secara penuh bahwa 20 juta itu hanya sewa dibayar di muka pada kas sehingga utang PPh final pasal 4 ayat 2 tidak dicatat. Karena itu kita harus menambah sewa dibayar di muka sebesar 2 juta sehingga nanti sewa dibayar di muka menjadi 22 juta. Lalu dari angka-angka tersebut kita masukkan ke G1.2. Di sini ada sewa pada PT Betawi Land sebesar 30 juta pada periode pada periode tanggal 1 bulan 11 tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2019. Di sini beban sewanya itu kita bisa dapatkan dari periodenya kan dari tanggal bulan 11 itu dari bulan 11 sampai tutup buku itu bulan 12, jadi dapatkan dari 2 dibagi 12 dikalikan nilai sewa sebesar 30 juta sehingga didapatkan hasilnya sebesar 5 juta. Untuk sewa pada Bapara juga sama. Kita lihat dulu periodenya di sini periodenya dari bulan 12 tanggal 1 ke tutup buku itu tanggal tanggal 31 bulan 12 jadi masa ekonomisnya sebulan. Jadi kita hitungnya itu 1 dibagi 12 dikalikan 22 juta sehingga menghasilkan 1 juta 833.333. Sehingga di sini dapat ditemukan beban sewanya sebesar 6.833.333 dari angka tersebut. Nah, di sini kita masukkan ke catatan pemeriksaan sehingga jurnalnya pada adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 6.833.333. Lalu lanjut ke kasus yang berikutnya tuh asuransi dibayar di muka. Di sini kita dapat pindahkan data yang ada pada buku ke tabel G1. Di sini sudah dipindahkan. Untuk menghitung beban asuransi seperti sebelumnya kita itu melihat periodenya terlebih dahulu. Di sini kita ambil contoh pada bangunan itu dari bulan 4 sampai bulan 12 berarti selama 9 bulan. Nah, di 9 bulan ini dibagi satu tahun yaitu 12 bulan lalu dikalikan dengan premi yang dibayar sebesar 15 juta sehingga
dapat didapatkan hasil sebesar 11.250.000. Untuk untuk aset-aset yang lainnya juga sama. Di sini ada perabot dan peralatan kantor yang mendapatkan hasil beban asuransi sebesar 900.000, kendaraan bermotor dengan beban asuransi sebesar 1.750.000, dan persediaan dengan beban asuransi sebesar 5.400.000. Sehingga dari total keseluruhan kita mendapatkan beban asuransi sebesar 19.300.000, dan premi yang dibayar itu sebesar 30 juta rupiah. Untuk 19.300.000 itu harus dicatat oleh perusahaan sebagai beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Selanjutnya pajak dibayar di muka PP 25. Selanjutnya pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka PP 25 itu sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Berikut ini ada buku ikhtisar buku besar per 31 Desember 2018. Ini kita dapat lihat datanya itu dari buku hijau ya pada halaman 138. 138. Di sini kita dapat lihat penerimaan pajak itu sebesar 54.250.000 untuk bulan Januari yang disetorkan pada tanggal 6 Februari 2018. Berikutnya juga jadi kita masukkan data ini ke tabel yang tadi di sini. Jadi total untuk bulan Januari itu 54.250.000. Untuk bulan-bulan selanjutnya itu sama saja. Kita ambil data dari buku hijau tadi, habis itu kita jumlahkan terus sampai akhirnya kita mendapatkan hasil total hasil sebesar 494.250.000 untuk bulan akhir November. Berikutnya kita langsung saja ke tabel G yang merupakan buku kertas schedule beban diberi muka. Angka-angkanya itu didapatkan dari data-data sebelumnya. Untuk 7 juta di debit didapatkan dari catatan pemeriksaan yang ada pada tabel G1.2. Lalu untuk yang 6.833.000 itu kita juga dapat dari catatan pemeriksaan G1.2 yang pada beban sewa dan sewa diberi muka. Selanjutnya ada yang 9.300 itu kita dapat dari catatan pemeriksaan G1.1 yang untuk beban asuransi pada asuransi diberi muka. Sehingga untuk prajurit yang sudah masuk PR itu sebesar 45 juta, sebesar 55.166.000. Untuk parenya itu, untuk yang prajurit itu sebesar 45.166.667 ditambah dengan 10.007.000 menghasilkan total 55.866.667. Selanjutnya kita akan masuk ke modul 6. Oke, kita lanjut ke modul 6. Di modul 6 ini siklus perolehan dan pembayaran investasi. Kita lanjut aja ke informasi yang sudah disediakan. Di sini ada prosedur audit untuk pengujian kewajaran transaksi dan saldo. Saudari Olivia memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut. Investasinya itu berdasarkan hasil pengajakan Akta Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan Akta Notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Di sini ada 3 investasi. Yang pertama itu investasi saham pada PT PU sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar sehingga jumlahnya menjadi 100 juta rupiah. Yang kedua ada investasi saham PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar sehingga jumlahnya menjadi 300 juta rupiah, dan yang terakhir ada uang muka pembelian gedung sebesar 27.500.000. Atas pemeriksaan data pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018, penyertaan saham di PT PO dengan modal dasar 2.000 lembar dengan per lembarnya 1 juta, sedangkan modal ditempatkan di setor penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Di sini rencananya ada 4 perusahaan. Yang pertama itu PT Untung yang dengan jumlah sahamnya sebanyak 200 lembar dengan kepemilikan 20%, dan dengan jumlah modal 200 juta. Yang kedua ada PT Bahagia dengan jumlah sahamnya 200 lembar dengan kepemilikan 20% sehingga jumlahnya menjadi 200 juta rupiah.
Yang ketiga ada PT Sugus dengan jumlah sahamnya 300 lembar dengan 30% kepemilikan sehingga jumlah modalnya menjadi 300 juta rupiah. Dan yang terakhir ada PT Cinta dengan jumlah saham sebesar 300 lembar dengan kepemilikan sebesar 30% sehingga jumlah modalnya 300 juta rupiah. Sehingga total jumlah sahamnya sebesar sebanyak 1000 lembar dengan 100% kepemilikan dan dengan jumlah modal 1 miliar. Berdasarkan laporan keuangan PT PU dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya, yaitu dengan rincian PT PU dengan laba 200 juta dan dividen 20 juta, dan PT Piglet dengan laba 100 juta dan dividennya 16 juta. Untuk pencatatannya itu dibagi menjadi dua, karena untuk PT PU investasinya hanya sebesar 100 juta, yang artinya hanya 10% dari 1000 lembar dengan nominal 1 juta per lembar, yang artinya 1 miliar. Untuk investasi di bawah kepemilikan 20%, laba atau rugi yang diperoleh tidak dilakukan pencatatan oleh investor, sehingga investor hanya mencatat dividen yang dibagikan. Jurnalnya sendiri akan menjadi piutang dividen pada pendapatan dividen sebesar 2 juta, yang dimana 2 juta ini didapatkan dari 10% kepemilikan dikalikan dengan 20 juta. Lalu selanjutnya ada untuk PT Piglet. Di sini kepemilikan saham PT Piglet itu sebesar 30%, sehingga kita menggunakan metode ekuitas, yang dimana metode ekuitas ini melakukan pencatatan. Yang pertama ada pengakuan laba tahun 2018. Dengan jurnalnya itu investasi pada PT Piglet pada pendapatan dividen sebesar 30 juta, yang dimana 30 juta ini didapatkan dari 30% kepemilikan dikalikan 100 juta laba. Lalu untuk dividen yang dibagikan itu dengan menggunakan jurnal piutang dividen pada investasi pada PD Piglet sebesar 4.800.000, yang dimana 4.800.000 ini didapatkan dari 30 juta dikalikan 16 juta. Lalu dari angka-angka yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan angka-angka tersebut ke kertas kerja H yang mengenai schedule investasi. Di sini ada keterangan per klien sebesar angka investasi yang ada di data sebelumnya. Lalu pare didapatkan dari investasi dari catatan pemeriksa sebelumnya. Yang pertama ada debit. Yang pertama 30 juta pada debit di PT Piglet yang didapatkan dari catatan pemeriksaan di pengakuan laba itu yang di investasi PT Piglet sebesar 30 juta. Di sini kita masukkan kepada debit. Lalu ada kredit 4.800.000. Di sini kita masukkan dari catatan pemeriksaan yang pada pembagian dividen. Sehingga untuk per audit PT Piglet mengalami perubahan menjadi 325.200.000. Untuk PT PU tidak mengalami perubahan sehingga per auditnya tetap sebesar 100 juta rupiah, dan untuk pembayaran di muka tadi juga tidak ada mengalami perubahan sehingga tetap sebesar 22.500.000 rupiah. Sehingga total per audit ini menjadi sebesar 447.700.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.